Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya di mana kita memang betul-betul tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi kalau kita sedang dalam perjalanan mengikut Tuhan, Tuhan akan memandu kita dengan caranya luar biasa. Itulah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami melihat jejak langkah Tuhan dan kami mengikuti jalan Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 21 ayat yang ke-17 dan 18. Bilangan 21 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Amin. Saudara pemirsa, mengapa saya katakan tadi, ikut saja jejak langkah Tuhan dan kita akan mengalami hal-hal luar biasa daripada Tuhan. Ada waktunya Tuhan apa? Suruh pukul gunung batu dan airnya keluar. Di sini lain lagi, saudara sekalian.
Itu sebabnya kita perlu ikut jejak langkah Tuhan. Di sini mereka gali sumur, kemudian keluarlah air yang jernih dan bersih. Itu saudara sekalian, berbual-bual keluarnya. Itulah yang saya maksudkan dengan jalan hidup kita ini tidak boleh ekstrem kiri, tidak boleh juga ekstrem kanan. Saya bertemu dengan seorang dokter yang mengatakan begini kepada saya, Pak, sekarang kita tidak perlu lagi mendoakan orang sakit. Kenapa? Ya, karena sekarang ilmu pengetahuan medis itu sudah memang luar biasa, canggih dan maju. Obat-obatan ditemukan, obat-obatan baru, dan kita memang tahu saudara sekalian, misalnya tahun 2020, 2019 akhir sebenarnya, itu sebabnya disebut COVID-19 yang kemarin itu. Tapi kita mulai terasa bulan Maret tahun 2020 sampai tahun 2000 awal 2022 kemarin. Dan saya sendiri sudah divaksin sebanyak 3 kali. 1 dan 2, kemudian di booster 1 kali. Ada kartunya. Dulu kalau kita naik pesawat terbang harus ada pakai kartu itu. Tapi sekarang saya dengar mungkin sudah tidak lagi. Ya, itulah yang saya maksudkan. Satu segi kita memang perlu, ya, ilmu pengetahuan, kedokteran, medis, farmasi sudah begitu maju. Tetapi ingatkan saudara sekalian, masih ada sampai sekarang di mana ada penyakit yang belum ditemukan obatnya. Sebenarnya kanker juga sebenarnya belum ditemukan obatnya saudara sekalian. Jadi karena itu, kalau saya tidak melarang jemaat untuk kemudian misalnya di laser, di kemo, kalau mereka sakit sakit kanker, tetapi kami juga mengedepankan, mengutamakan persekutuan doa, doa puasa, dan mendoakan orang sakit itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya rasa ini sikap yang baik. Jangan kita kemudian seperti kata Pak Dokter tadi, bahwa kita tidak perlu lagi mendoakan orang sakit. Menurut saya sudah agak melampaui batas. Tetap kita seperti tadi, umat Tuhan tetap juga itu Musa pukul batu. Nah, atau Musa waktu mereka baru menyeberang laut Teberau, ada air tapi itu pahit. Mungkin air itu bukan pahit saudara sekalian, saking asinnya sampai terasa pahit. Itu banyak mata air seperti itu di Timur Tengah. Saudara pemirsa, Tuhan perintahkan apa? Musa, ambil ranting kayu, kemudian lemparkan ke air itu, dan air itu menjadi tawar. Sampai dikatakan karena tadi pahit, maka dikatakan air itu manis. Sebenarnya air itu menjadi tawar. Saudara pemirsa, itu air apa? Mujizat. Oleh sebab itu, saya dalam segala bidang kehidupan kita, saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, untuk sungguh-sungguh menerapkan hal ini. Bukankah ada istilah apa? Ora et labora. Apa itu? Berdoa dan bekerja. Satu segi, saudara sekalian, saya ingatkan kita semua, tolong saudara hafal sebentar. Ya, satu segi kita gigih dan rajin bekerja. Tapi saya ingatkan kita, kalau kita mewarisi kutuk belalang pelap dan pundi-pundi berlobang, misalnya ada kakek nenek kita yang mencari uang dengan kuasa kegelapan, dengan tumbal, dengan macam-macam, dengan ilmu hitam. Oh saudara sekalian, jangan lupa itu turun kepada kita, karena kutuk itu turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Nanti sebentar bacalah Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dan 6.
Jadi kalau begitu, sekeras apapun saudara bekerja, setinggi apapun gelar saudara sekalian dalam bidang ekonomi dan manajemen, saudara tidak akan pernah berhasil. Jadi saudara gabungkanlah ini, lepaskan dari kutuk. Saya tadi katakan, tolong saudara hafal, itu belalang pelahap, pundi-pundi berlobang, kemiskinan, kekurangan, kerugian, kegagalan, minus, defisit, dan berhutang. 9. Lepaskan itu, dan pasti sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi tadi, ora et labora. Sama dengan mereka di sini, jalan hidup mereka ditentukan oleh satu segi mujizat Tuhan, satu segi mereka menggali sumur dan air berbual-bual dari sana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menolong semua pemirsa supaya menyadari benar, sehingga mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi juga dilepaskan dari semua kutuk hal keuangan dan ekonomi yang mendera mereka. Tuhan tolong juga supaya semua mau berusaha dan di samping itu mengandalkan juga mujizat Tuhan yang memberi mereka berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.